Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Historic Horizon, tempat di mana kita menjelajahi kisah-kisah menarik dari masa lalu yang membentuk dunia kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video menarik lainnya dari Historic Horizon. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana manusia bisa berevolusi menjadi manusia modern seperti kita sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi selama jutaan tahun evolusi ini? Apakah perubahan itu hanya terjadi pada fisik, atau juga pada otak dan perilaku kita? Nah, di video kali ini, kita akan mengupas tuntas proses evolusi manusia, dari gen hingga perubahan fisik yang mengejutkan. Yuk, simak sampai habis. Evolusi adalah proses perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara bertahap dari generasi ke generasi. Untuk memahami evolusi manusia, kita perlu tahu bahwa ciri fisik kita dipengaruhi oleh dua faktor utama, genetika dan lingkungan. Setiap manusia memiliki sekitar 100.000 gen yang tersusun dalam 23 pasang kromosom. Gen-gen inilah yang menentukan bagaimana kita terlihat dan berfungsi. Saat kita berkembang biak, gen dari kedua orang tua diwariskan ke anak, menciptakan kombinasi gen baru. Namun, perubahan dalam frekuensi gen ini tidak terjadi begitu saja. Ada 4 faktor utama yang memicu evolusi. Saat terjadi perkembangbiakan, gen dari kedua orang tua diwariskan kepada anaknya. Hal ini menciptakan kombinasi gen yang baru. Dalam suatu populasi, susunan gen dan frekuensinya cenderung tetap, kecuali jika ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan gen, evolusi, antara lain. 1. Mutasi, perubahan pada gen atau kromosom yang dapat menghasilkan variasi baru dalam suatu populasi. 2. Seleksi alam, proses di mana gen yang lebih sesuai dengan lingkungan akan bertahan dan menyebar ke generasi berikutnya, sedangkan gen yang kurang sesuai akan berkurang atau menghilang. 3. Arus gen, perpindahan gen ke dalam atau keluar suatu populasi akibat migrasi individu. 4. Efek perintis atau efek Sewall-Wright, perubahan acak dalam frekuensi gen pada populasi kecil, yang dapat menyebabkan perbedaan genetik yang signifikan dari generasi ke generasi. Perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi inilah yang disebut evolusi. Evolusi tidak terjadi secara instan, melainkan berlangsung perlahan dalam jangka waktu yang sangat panjang, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena salah satu dari faktor evolusi selalu ada dalam suatu jangka waktu tertentu, maka evolusi akan terus berlangsung. Salah satu bentuk evolusi yang paling sering terjadi dan dapat diamati adalah mikroevolusi, yaitu perubahan kecil dalam frekuensi gen yang terjadi di dalam suatu populasi, tetapi masih berada dalam tingkat spesies yang sama. Mikroevolusi dapat menghasilkan populasi lokal, subras, atau ras baru. Namun, perubahan ini belum cukup besar untuk menyebabkan hilangnya kemampuan kawin silang, interfertilitas, di antara kelompok-kelompok tersebut. Jika kemampuan kawin silang ini hilang, maka akan terbentuk spesies baru, dan proses ini disebut spesiasi. Dalam spesiasi, kelompok yang baru terbentuk menjadi terpisah secara biologis dari kelompok asalnya, sehingga pertukaran gen antara keduanya tidak lagi dapat terjadi. Sementara itu, kelompok-kelompok yang terbentuk di atas tingkat spesies terjadi melalui makroevolusi. Dalam proses ini, terjadi perubahan yang lebih besar dalam frekuensi gen sehingga memungkinkan munculnya adaptasi baru terhadap lingkungan. Makroevolusi menyebabkan suatu kelompok memasuki lingkungan adaptif yang baru dan mengalami spesialisasi agar dapat bertahan di lingkungan tersebut. Proses makroevolusi berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, sehingga tidak dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jejak proses ini dapat ditemukan melalui bukti fosil dan penelitian ilmiah lainnya. Dalam proses evolusi manusia, terdapat beberapa perubahan penting yang terjadi. Salah satu yang paling mendasar adalah perubahan sikap tubuh dan cara bergerak. Sikap tegak menjadi faktor utama dalam evolusi manusia karena berdampak besar pada perubahan tubuh secara keseluruhan. Perkembangan sikap tegak dimulai dari kemampuan duduk tegak, lalu berkembang melalui berlari tegak, berjalan tegak, hingga akhirnya mencapai kemampuan berdiri tegak dalam waktu lama. Dalam proses ini, terjadi berbagai perubahan fisik, seperti perubahan bentuk tulang belakang, pergeseran titik berat tubuh lebih dekat ke anggota bawah, serta spesialisasi anggota bawah untuk menopang seluruh berat badan dan memungkinkan pergerakan yang lebih efisien. Sementara itu, anggota tubuh bagian atas mengalami perubahan fungsi. Karena tidak lagi berperan dalam menopang berat badan dan pergerakan utama,
lengan menjadi lebih kecil dibandingkan kaki. Hal ini memungkinkan perkembangan fungsi tangan yang lebih kompleks, seperti menggenggam, memegang alat, dan melakukan pekerjaan yang lebih halus. Selain itu, perubahan juga terjadi pada struktur tubuh manusia seiring dengan transisi dari posisi horizontal ke vertikal. Panggul mengalami modifikasi untuk menopang berat tubuh bagian atas dan organ dalam perut. Agar tubuh tetap seimbang, titik berat badan bergeser lebih dekat ke tulang belakang, yang menyebabkan dada menjadi lebih pipih ke arah depan belakang tetapi lebih lebar. Panggul menjadi lebih besar dan kuat, sementara otot-otot di sekitar panggul dan paha beradaptasi untuk mendukung cara berjalan yang tegak. Perubahan sikap tubuh ini juga memengaruhi sistem peredaran darah, proses persalinan, dan fungsi tubuh lainnya. Tulang-tulang kaki pun berkembang untuk menunjang beban tubuh dengan lebih baik. Tulang paha bertambah panjang dan berat, sedangkan tulang kering menjadi lebih besar untuk memberikan stabilitas saat berdiri dan berjalan. Jari kaki mengalami penyusutan fungsi karena tidak lagi digunakan untuk menggenggam, berbeda dengan nenek moyang manusia yang masih menggunakan kaki untuk memanjat pohon. Dari fosil yang ditemukan, diketahui bahwa manusia Neanderthal, Homo neanderthalensis, memiliki kaki yang relatif pendek dan lebar. Bentuk ini menunjukkan bagaimana adaptasi tubuh mereka terhadap lingkungan dan gaya hidup yang mereka jalani. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu dampak utama dari berdiri tegak adalah pembebasan tangan dari tugas menopang tubuh. Hal ini memungkinkan lengan bergerak lebih bebas dibandingkan kaki. Lengan atas dapat berputar pada sumbunya, sehingga tangan menjadi lebih fleksibel dalam menggenggam dan melakukan pekerjaan yang lebih halus. Selain itu, lengan bawah menjadi lebih pendek dibandingkan lengan atas, yang semakin meningkatkan efisiensi gerakan tangan. Perubahan paling penting pada lengan terjadi pada tangan, yang mengalami perkembangan signifikan dalam kemampuan menggenggam. Tangan manusia tidak hanya mampu menggenggam dengan kuat, seperti saat memegang alat besar, tetapi juga mampu menggenggam dengan presisi tinggi, seperti saat menggunakan alat kecil. Kemampuan ini memerlukan kontrol dan koordinasi otot yang sangat baik. Salah satu aspek terpenting dalam perkembangan tangan adalah peranan ibu jari, yang memungkinkan manusia menggenggam dengan lebih akurat. Akibatnya, tangan manusia semakin banyak digunakan untuk berbagai tugas, seperti membuat dan menggunakan alat, mengeksplorasi lingkungan, mencari dan membawa makanan, menyiapkan makanan, membersihkan tubuh, melindungi diri, serta merawat anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pekerjaan yang pada primata atau hewan lain masih dilakukan dengan mulut, tetapi pada manusia telah diambil alih oleh tangan. Evolusi tangan memiliki dampak besar terhadap evolusi budaya. Kemampuan membawa, memakai, dan membuat alat hanya dimungkinkan karena perkembangan tangan yang lebih bebas dan fleksibel. Kegiatan seperti berburu, membawa hasil buruan, serta berbagi makanan juga sangat bergantung pada tangan. Selain itu, salah satu karakteristik manusia modern adalah dominan pada satu tangan, biasanya tangan kanan, yang juga diikuti oleh dominasi pada salah satu kaki. Selain sikap tegak dan perkembangan tangan, faktor penting lainnya dalam evolusi manusia adalah evolusi kepala. Tengkorak manusia terdiri dari tengkorak wajah dan tengkorak otak, sehingga perubahan yang terjadi pada kepala berkaitan erat dengan evolusi wajah sebagai bagian dari sistem pencernaan dan pernapasan, serta evolusi otak sebagai pusat kendali tubuh. Perubahan pola makan dan cara mengolah makanan sangat memengaruhi alat pengunyah. Pada primata, mulut tidak digunakan untuk menangkap makanan, melainkan hanya untuk mengunyah dan mencerna makanan yang sebelumnya diambil dengan tangan. Australopithecus africanus, salah satu nenek moyang manusia, diyakini memakan tumbuhan dan hewan-hewan kecil. Karena makanan pada masa itu hanya sedikit diolah, gigi geraham mereka harus besar dan kuat agar mampu mengunyah dengan efisien. Gigi yang besar tentu membutuhkan rahang yang kuat dan besar, yang pada gilirannya harus ditopang oleh otot-otot kunyah yang kuat. Hal ini menyebabkan struktur tengkorak mengalami perubahan, seperti adanya tonjolan di atas kening, tulang pipi yang lebih tebal, serta bentuk rahang yang lebih menonjol ke depan. Karena rahang yang besar dan berat berada di bagian depan kepala, maka otot-otot tengkuk harus berkembang lebih kuat untuk menjaga keseimbangan kepala. Selain itu, ketika rahang bekerja untuk mengunyah, tenaga yang dihasilkan harus disalurkan dengan baik ke tengkorak, sehingga terjadi penebalan dan penguatan pada beberapa bagian tulang tengkorak. Semua perubahan ini menunjukkan bahwa evolusi manusia tidak hanya mencakup perubahan pada cara bergerak, tetapi juga pada struktur tangan, wajah, dan otak, yang secara keseluruhan mendukung perkembangan manusia menjadi makhluk yang lebih cerdas dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya.
Penemuan dan penggunaan api pada zaman Pleistosen Tengah, serta kemajuan dalam pembuatan alat-alat batu, membawa perubahan besar dalam cara manusia mengolah makanan. Dengan adanya api, makanan menjadi lebih lunak dan lebih mudah dikunyah, sehingga pekerjaan mengunyah semakin berkurang. Akibatnya, alat-alat pengunyah mengalami penyusutan. Gigi-gigi geraham mengecil, begitu juga dengan rahang dan otot-otot kunyahnya. Struktur tulang yang sebelumnya berfungsi sebagai tempat perlekatan otot kunyah tidak lagi menonjol, dan bagian tulang yang bertugas menampung tekanan saat mengunyah menyusut. Salah satu bagian rahang yang tidak menyusut adalah dagu, yang tetap bertahan sebagai ciri khas manusia modern. Selain itu, moncong wajah semakin mundur, sehingga posisinya sejajar dengan bagian atas wajah secara vertikal. Seperti telah disebutkan sebelumnya, evolusi otak merupakan perubahan paling mencolok dalam perkembangan manusia. Baik dari segi ukuran maupun struktur, otak manusia mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jika dibandingkan, volume otak dari Australopithecus ke Pithecanthropus meningkat 2 kali lipat, dan dari Pithecanthropus ke Homo mengalami peningkatan sekitar 1,5 kali. Pertumbuhan otak ini secara langsung mempengaruhi bentuk tengkorak. Tengkorak menjadi lebih tinggi dan membulat di bagian depan, atas, samping, dan belakang. 1. Pembesaran ke depan menyebabkan dahi lebih menonjol ke atas mata, sehingga tonjolan kening yang sebelumnya berfungsi melindungi bola mata dan menampung gaya kunyah tidak lagi diperlukan. 2. Pembesaran ke atas membuat atap tengkorak semakin melengkung, baik dalam arah lebar maupun panjang. 3. Pembesaran ke samping menyebabkan bagian paling lebar dari tengkorak berada lebih tinggi di kepala, tidak lagi dekat dengan dasar tengkorak seperti pada nenek moyang manusia. 4. Pembesaran ke belakang menghilangkan sudut tajam di bagian belakang kepala. Selain itu, karena otak kecil juga bertambah besar dan otot-otot tengkuk mengecil, maka kontur belakang kepala mengalami perubahan signifikan. Lengkungan alami tengkorak juga semakin terlihat karena sumbu dasar tengkorak ikut melengkung. Seiring dengan perubahan ini, alat pembau mengalami reduksi, yang menyebabkan rongga hidung tidak lagi menonjol ke depan. Perubahan ini terjadi lebih awal dibandingkan dengan penyusutan rahang. Sebaliknya, indera penglihatan menjadi semakin penting dalam kehidupan manusia, sehingga bagian otak yang bertanggung jawab atas penglihatan berkembang lebih besar. Namun, perubahan paling penting dalam pembesaran otak manusia adalah perkembangan luar biasa di bagian dahi dan bagian samping otak. Area ini berperan dalam 1. Keinginan dan inisiatif. 2. Pengendalian diri dan kepribadian. 3. Daya perhatian dan pemikiran. 4. Kemampuan mengasosiasikan berbagai informasi. 5. Integrasi pengalaman masa lalu untuk pengambilan keputusan. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa evolusi manusia tidak hanya terjadi dalam aspek fisik, tetapi juga dalam perkembangan kecerdasan, kesadaran, dan kemampuan berpikir, yang menjadi ciri khas utama manusia modern. Kini kita sampai pada perkembangan biososial manusia, yang mencakup 3 aspek utama, yaitu pembuatan alat, organisasi sosial, dan komunikasi dengan bahasa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perubahan sikap tubuh yang memungkinkan manusia berdiri tegak membebaskan tangan dari tugas menopang tubuh. Hal ini membuka peluang bagi manusia untuk mengembangkan kemahiran menggenggam dengan ibu jari yang dapat dipertentangkan, serta meningkatkan koordinasi otot tangan dan mata. Bersamaan dengan itu, otak juga mengalami perkembangan, memungkinkan manusia untuk mulai menggunakan dan membuat alat-alat dari kayu, batu, tulang, dan bahan lainnya. Penggunaan alat ini membawa perubahan besar dalam cara manusia mencari dan mengolah makanan. Kini, manusia tidak hanya mengandalkan mengumpulkan makanan tetapi juga mulai berburu hewan-hewan besar. Dengan keberhasilan berburu, muncul kebiasaan berbagi makanan dalam kelompok, bahkan menyimpan makanan sementara dengan membawanya kembali ke pangkalan tempat tinggal. Berburu hewan besar bukanlah tugas individu, melainkan memerlukan kerja sama dalam kelompok. Karena itu, manusia mulai mengembangkan isyarat dan komunikasi untuk menyusun strategi berburu. Komunikasi juga berperan dalam berbagi makanan, mengordinasikan waktu makan bersama, serta dalam pembuatan dan penyebaran keterampilan membuat alat kepada generasi berikutnya. Selain itu, mulai terlihat adanya dominasi otak, di mana salah satu belahan otak lebih berperan dalam fungsi tertentu. Hal ini sejalan dengan dominasi anggota tubuh, di mana salah satu tangan lebih terampil daripada yang lain. Misalnya, dalam pembuatan alat batu, tangan utama digunakan untuk memegang batu palu, sementara tangan yang lebih lemah memegang batu inti.
Ukuran kelompok ditentukan oleh luas wilayah yang tersedia untuk berburu serta hasil buruan. Karena manusia purba sering berpindah-pindah mengikuti ketersediaan makanan dan perubahan musim, kelompok tidak bisa terlalu besar agar mobilitas tetap terjaga. Kehidupan manusia purba yang penuh tantangan menyebabkan angka kematian tinggi, terutama di kalangan anak-anak. Umur rata-rata manusia purba juga tidak panjang. Oleh karena itu, populasi manusia terbatas oleh kondisi lingkungannya sendiri. Jika jumlah penduduk di suatu daerah melebihi kapasitas lingkungan, sebagian kelompok mungkin akan memisahkan diri untuk mencari wilayah baru. Dalam beberapa kasus, pembunuhan anak-anak, terutama perempuan, mungkin dilakukan untuk mengendalikan populasi. Dalam kehidupan berburu, kemungkinan besar sudah ada pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan usia. 1. Kaum laki-laki bertanggung jawab atas perburuan hewan besar. 2. Kaum perempuan yang sedang mengandung atau memiliki anak kecil tetap tinggal di pangkalan, bersama dengan anak-anak dan orang tua. Mereka berperan dalam mengumpulkan makanan dari sumber-sumber terdekat, seperti hewan kecil, buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian, dan daun-daunan. 3. Kematian perempuan akibat kehamilan dan persalinan kemungkinan cukup tinggi. Selain itu, pembunuhan bayi perempuan mungkin juga menjadi strategi untuk membatasi populasi. Kombinasi dari faktor-faktor ini turut membentuk perkembangan sosial manusia purba, yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, organisasi kelompok, dan komunikasi verbal. Ingatan dan asosiasi memainkan peran penting dalam berburu binatang besar. Selain itu, kemampuan bertindak cepat serta gotong royong menjadi faktor penentu keberhasilan dalam perburuan. Karena laki-laki dan perempuan, serta anak-anak dan orang tua sering terpisah saat mencari makan, maka kebutuhan komunikasi dengan bahasa di pangkalan semakin meningkat. Berbagai jenis makanan yang dikumpulkan dan dibawa kembali ke pangkalan juga menuntut adanya interaksi dan komunikasi. Selain itu, penemuan, pemakaian, dan pemeliharaan api membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial manusia purba. Api menjadi sumber penerangan, pemanas, dan perlindungan terhadap binatang buas, memungkinkan kegiatan sosial tetap berlangsung setelah matahari terbenam. Namun, bahasa yang cukup kompleks baru berkembang pada tingkat Homo sapiens, seiring dengan perkembangan otak yang lebih lanjut. Berdasarkan temuan arkeologi, diketahui bahwa Australopithecus hidup di Afrika Selatan dan Afrika Timur. Sementara itu, Pithecanthropus, yang lebih penting dalam evolusi menuju manusia modern, lebih banyak ditemukan di Asia, terutama Asia Tenggara dan Asia Timur. Selain itu, Pithecanthropus juga ditemukan di Afrika Timur, Afrika Utara, Eropa Tengah, dan Eropa Selatan. Sebagian besar ahli paleoantropologi berpendapat bahwa manusia purba berasal dari satu tempat, kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia. Teori yang menyatakan bahwa manusia berasal dari banyak tempat sulit diterima, karena jika manusia berevolusi secara terpisah di beberapa lokasi berbeda, maka sulit menjelaskan bagaimana keturunan mereka tetap dapat berkembang biak secara silang, interfertil. Penyebaran manusia purba terjadi sedikit demi sedikit dalam kelompok-kelompok kecil, terutama karena mereka mencari wilayah baru yang lebih kaya sumber makanan. Faktor utama yang mendorong migrasi ini adalah 1. Perubahan lingkungan yang menyebabkan menurunnya populasi hewan buruan di daerah asal mereka. 2. Bertambahnya populasi yang menuntut daerah perburuan lebih luas untuk memenuhi kebutuhan makanan. Karena proses penyebaran ini berlangsung selama ratusan ribu tahun, maka penghuniannya ke seluruh benua terjadi secara sangat lambat. Terpisahnya kelompok-kelompok kecil dalam lingkungan yang berbeda memungkinkan faktor-faktor evolusi bekerja lebih intensif, sehingga muncul perbedaan di antara kelompok-kelompok manusia purba. Perbedaan ini semakin tajam terutama bagi mereka yang telah tinggal di lokasi yang sangat berjauhan dan terpisah dalam waktu yang sangat lama. Homo neanderthalensis terutama banyak ditemukan di Eropa, tetapi sisa-sisanya juga ditemukan di Asia Barat, Asia Utara, dan Afrika. Di Eropa, manusia Neanderthal harus menyesuaikan diri dengan iklim dingin zaman es, yang menuntut mereka untuk mengembangkan strategi bertahan hidup, seperti menggunakan kulit binatang sebagai pakaian, membangun tempat perlindungan, serta mengembangkan teknik berburu yang lebih efisien. Sementara itu, Homo sapiens telah menyebar ke seluruh benua, termasuk Amerika dan Australia. Penyebaran ini terjadi melalui jembatan-jembatan darat yang muncul selama zaman es, ketika permukaan laut turun akibat pembekuan air di kutub. Selain itu, manusia purba juga mulai menguasai teknik berlayar, baik berlayar dalam jarak dekat dengan mengikuti rangkaian pulau, maupun berlayar dalam jarak jauh untuk mencapai wilayah-wilayah baru.
Penyebaran manusia di Indonesia. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pada zaman es, wilayah Indonesia terbagi menjadi daratan Sunda di barat dan daratan Sahul di timur. Daratan Sunda, yang terdiri dari Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, terhubung dengan Asia Tenggara kontinental, sedangkan daratan Sahul, yang mencakup Papua dan Australia, menjadi satu kesatuan daratan besar. Kedua daratan ini dipisahkan oleh wilayah perairan yang sekarang menjadi Laut Jawa, Selat Malaka, dan Laut Timor. Selama Pleistosen, suhu di daratan Sunda relatif stabil, menciptakan lingkungan yang mendukung evolusi tumbuhan dan hewan, termasuk primata. Keanekaragaman hayati yang berkembang di wilayah ini turut berperan dalam evolusi manusia purba yang bermigrasi ke Nusantara. Di antara daratan Sunda dan Sahul, terdapat Kepulauan Wallacea, sekarang mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, yang menjadi rintangan alami bagi migrasi fauna dan manusia. Wallacea dibatasi oleh laut dalam, yang membuat banyak spesies tidak dapat melintasinya, sementara sebagian lain berhasil menyeberang. Dengan demikian, wilayah ini menjadi penyaring alami dalam penyebaran manusia dan hewan antara Asia dan Australia. Migrasi manusia ke Indonesia kemungkinan terjadi melalui beberapa jalur, di antaranya 1. Melalui Kalimantan atau Sumatera, yang terhubung dengan Semenanjung Melayu dan daratan Asia. 2. Melalui Filipina, Taiwan, dan Cina Selatan, yang memungkinkan hubungan antara Indonesia dan Asia Timur. 3. Melalui Irian dan Nusa Tenggara, yang menghubungkan Indonesia dengan Australia. Untuk menentukan jalur migrasi manusia purba, penting untuk mengkaji usia sisa-sisa manusia yang ditemukan di berbagai wilayah tersebut. Migrasi mungkin terjadi dalam kedua arah, tergantung pada perubahan lingkungan dan kondisi geografis pada berbagai periode. Pada saat glasiasi surut, permukaan laut naik, menyebabkan daratan Sunda dan Sahul kembali terpecah menjadi kepulauan. Akibatnya, kelompok-kelompok manusia purba yang menghuni wilayah ini menjadi terisolasi di berbagai pulau. Isolasi ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, di tengah perubahan lingkungan yang beragam, sehingga memicu perubahan evolusioner yang berbeda di setiap kelompok. Ketika zaman es berikutnya terjadi, permukaan laut kembali surut, menghubungkan pulau-pulau menjadi satu daratan besar. Hal ini memungkinkan kelompok-kelompok yang telah mengalami perubahan genetik akibat isolasi untuk bercampur kembali, menciptakan populasi dengan variasi biologis baru. Siklus glasiasi yang berulang ini memberi kesempatan bagi faktor-faktor evolusi, seperti arus gen, efek perintis, dan seleksi alam, untuk terus bekerja dan membentuk keragaman manusia di wilayah ini. Arus gen yang terus berlangsung menyebabkan sulitnya melacak komponen-komponen rasial di wilayah ini. Biasanya, hibridisasi terjadi di daerah perbatasan antara dua kelompok yang bertemu kembali setelah terpisah lama. Jika kelompok hibrida ini kemudian mengalami isolasi lagi, maka akan muncul variasi evolusioner baru. Proses ini terus terjadi selama ribuan tahun, menyebabkan kompleksitas dalam perubahan populasi yang menghuni wilayah Nusantara. Lingkungan pulau-pulau kecil juga berperan dalam seleksi alam, terutama jika sumber makanan terbatas. Dalam kondisi seperti ini, terjadi pengerdilan atau pigmisasi, yang juga terjadi pada hewan-hewan seperti gajah kerdil dan kuda sungai kerdil. Fenomena ini juga berdampak pada manusia, menyebabkan perubahan ukuran tubuh sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang lebih terbatas. Selain itu, efek perintis sangat berpengaruh dalam populasi yang kecil. Pada masa Pleistosen, manusia hidup dalam kelompok kecil, seringkali tidak lebih dari 100 orang. Dalam populasi kecil seperti ini, sifat-sifat genetik dapat diwariskan dengan cepat, sehingga perbedaan antara kelompok baru dan kelompok asalnya dapat terlihat dengan cukup mencolok dalam waktu yang relatif singkat. Berdasarkan data arkeologi, daratan Sunda lebih lama dihuni manusia dibandingkan daratan Sahul. Bukti-bukti menunjukkan bahwa Homo sapiens baru muncul di daratan Sahul, sementara di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, dan Filipina, ditemukan alat-alat batu yang diduga berasal dari Pithecanthropus. Namun, hingga saat ini, fosil Pithecanthropus belum ditemukan di Wallacea, sehingga masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Terakhir, penting untuk membedakan antara ras biologis dan kelompok etnis. Dalam kajian antropologi modern, sebagian ahli bahkan tidak lagi mengakui konsep ras biologis. Kelompok etnis lebih berkaitan dengan budaya, sedangkan ras secara biologis lebih mengacu pada ciri-ciri fisik yang diwariskan secara genetik. Walaupun dalam beberapa kasus, batas antara ras dan kelompok etnis bisa bertepatan, namun keduanya tetap merupakan konsep yang berbeda.
Subras atau populasi lokal dalam suatu ras juga bisa memiliki ciri khas yang lebih kecil dan lebih sulit dikenali, seringkali dibatasi oleh faktor geografis yang lebih spesifik. Di Indonesia, manusia purba menghadapi tantangan lingkungan yang unik. Daratan Sunda dan Sahul menjadi tempat penting dalam migrasi manusia purba. Fosil-fosil seperti Pithecanthropus ditemukan di Jawa, menunjukkan bagaimana manusia purba beradaptasi dengan lingkungan tropis. Nah, itulah kisah panjang evolusi manusia. Perjalanan ini tidak terjadi dalam semalam, tapi melalui proses yang panjang dan rumit selama jutaan tahun. Jika kalian penasaran dengan kisah-kisah sejarah dan sains lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video terbaru dari Kuta History. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.